Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna ajabila syadid. Kawilujengan mugi kasarasan mugi tumedak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sedaya. Mliginipun dumateng keluarga besar TB Anggara Putra yang beralamat di RT 2 RW 1 Dukuh Jati, Desa Bedruk, Kecamatan Bulung, Ponorogo. Di sini saya mau melanjutkan video saya yang kemarin tentang modal pertama buka usaha toko bangunan. Kalau kita bicara modal itu tak terbatas. Jadi kalau orang seperti saya ini buruh kuli, tidak punya modal, modalnya bondo nekat, modal dengkul. Mung nekat modalnya dengkul. Tapi dengan penuh keyakinan, kesabaran, ketelatenan, alhamdulillah perjalanan selama 8 tahun sudah seperti ini. Ini semua berkat dukungan doa dari orang tua, keluarga, saudara, rekan-rekan, dan semuanya yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengenai toko bahan bangunan, kalau sudah dikenal publik, dikenal konsumen luas, dan kita sudah mempunyai satu rekan sales, insya Allah barang yang lain datang dengan sendirinya. Apalagi kita punya sales, misal sales semen, dan pembayaran kita itu bagus, sales-sales yang lain itu pasti ngikuti. Kita tinggal minta apa, harganya berapa, bayarnya gimana, tinggal ngikuti. Semua sudah menawarkan semuanya. Tinggal kita pilih barangnya seperti apa yang kita mau jual, gitu. Yang penting kita tanggung jawab pembayaran, jangan sampai jatuh tempo, gitu ceritanya. Dan akhirnya setelah perjalanan 8 tahun akhirnya seperti ini. Dan untuk dulu kalau kita cerita di awal-awal, paku aja itu per item itu kita ambil cuma 5 kilo. Untuk paku 6 in 5 kilo, 5 kilo, 4 juga 5 kilo. Jadi kita itu tahu untuk ukuran paku itu mana yang lebih cepat, kita itu tahu. Untuk baut sambungan kayu juga seperti itu. Akhirnya kita kembangkan baut-baut yang lain seperti ini. Dulu yang jaga itu istri saya malah merantau dulunya. Saya malah merantau nguli di seberang. Tapi ya itu tadilah, kalau istri saya itu dulu nggak tahu barang. Jadi kalau ada orang nanya, Mbak, Bu, tumbas niki, istri saya nggak tahu itu ditulis. Akhirnya nanya, oh barangnya seperti ini, akhirnya order. Tapi nggak banyak. Gitu ceritanya dulu. Tapi ya alhamdulillah, walaupun kecil mungil di pinggiran, itu alhamdulillah semua item ada. Gitu. Semua barang
bangunan ada. Sedangkan barang bangunan itu kalau kita hitung itu ribuan. Suatu contoh misal untuk cat itu warnanya aja ratusan warna cat. Contoh lagi untuk ukuran bis beton atau deker atau tempat saya sering mengatakan gorong-gorong itu aja mulai diameter 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80 sampai 1 meter ada. Nanti berikutnya saya kasih tahu di mana cetakan betonan saya. Komplit pokoknya. Gitu. Kecil mungil tapi komplit. Terus pelayanannya ramah, kirimnya cepat, insya Allah cepat dikenal oleh konsumen luas. Dan selanjutnya perjalanan 8 tahun bisa seperti ini tanpa modal. Saya bilang tanpa modal. Toko bangunan berdiri di tahun 2014, modal kotor 30 juta itu saya kira tanpa modal. Itu cuma doa dan perjuangan, usaha aja modalnya. Selain itu kita punya trik atau siasat. Maaf bahasanya kurang jelas karena kita bukan anak sekolahan, kita cuman kuli. Gitu. Siasat saya itu kalau saya bilang trik berdagang. Apa ya namanya? Yang nomor 1 itu apa ya? Pokoknya istilahnya kita jual bebas. Misal mau jual lebih murah, monggo. Mau jual lebih mahal, monggo. Mau jual khusus barang tertentu, monggo. Itu trik. Intinya apa ya? Intinya pokoknya kita punya siasat, intinya itu kita itu punya branding kerja, branding dagang. Apalagi di toko bangunan gitu ada istilah barang cepat laku, barang lama keluarnya lakunya itu ada. Itu apa kita jual barang A itu murah, ntar yang angkat barang B, yang angkat barang C atau gimana, itu mesti saudara punya cerita sendiri-sendiri. Kalau saya ya seperti itulah intinya, branding itu kita jual barang yang setiap orang, setiap rekan toko, setiap berdagang itu sistem brandingnya lain-lain. Karena kita punya item barang yang bahkan ribuan kalau kita bisa rinci. Gitu. Terus yang kedua, agar kita cepat dikenali, kita harus banyak rekan kerja. Istilahnya okeh konco, okeh dulur. Ya misal kenalan karo tukang, kenalan kalih pemborong, itu insya Allah kita cepat dikenal. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya skill tingkat jiwa, skill, kemauan. Istilahnya gimana ya, lah ijik babat nih gelem rekoso, dalam arti gini kalau yang pernah saya alami. Karena saya babat, nggak perlu modal, nggak punya modal, saya yakin bahwa saya itu bisa. Itu bisanya gimana? Kita nggak cuman nyuruh. Misal ada orang beli semen di bawah sepeda motor, ya kita harus siap mengangkat di atas sepeda motor. Gitu. Kita ada orang beli gorong-gorong, ya kita harus punya siap juga ngangkat gorong-gorong di atas mobil. Gitu. Terus apalagi ya, pokoknya serba bisa lah. Jadi kita itu
nggak cuma nyuruh kepada anak buah, kita harus bisa terjun ke lapangan langsung gitu. Satu misal anak buah kurang satu, kita harus siap angkat-angkat barang, naik ke pickup, naik ke truk, kita ngikut kirim. Nah, waktu ngikut kirim itu di sampai lokasi konsumen, kita bisa sharing, ngobrol-ngobrol barang dari mana, kualitas seperti apa. Nah, pandai-pandailah kita bicara. Itulah yang ketiga. Yang keempat, kita punya layanan tambahan. Misalnya layanan tambahan seperti apa? Misalnya semen 5 itu kita harus siap nganter, walaupun kita jelas secara hitungan kita rugi. Semen 5 kita antar gitu. Itu harus punya prediksi seperti itu, pandai-pandai seperti itu, mempertimbangkan itu layanan tambahan. Misalnya di WA barang datang baru dibayar di rumah gitu. Misalnya udah jam 4 ada orang buru-buru mau lembur minta semen, kita antar, itu namanya layanan tambahan. Yang selanjutnya kita iklan promo setiap toko bangunan mungkin loh nih, mungkin yang para senior itu berbeda-beda. Kalau trik saya yang baru buka 8 tahun ini punya iklan misal kata di kaos, di kalender, bahkan antar teman itu bisa mengiklankan. Itu iklan. Kalau di kaos itu jelas, kaos itu murah, tapi iklan gratis. Gimana nggak murah? Orang belanja kita kasih kaos gitu sampai kusut masih dipakai. Misal kata kayak dipakai orang kerja, oh ini toko ini, itu namanya iklan. Itu kita bisa di Instagram, bisa di YouTube, Facebook, pokoknya WA, macam-macam lah. Kalau kita pokoknya iklan lah gitu aja. Maaf bahasanya kurang lanyah, kurang pandai, karena ya maaf masih belajar, masih junior, tapi ini semua cuman berbagi pengalaman gitu. Ya inilah sekilas pengalaman saya, perjalanan saya sampai 8 tahun, alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah gitu. Iklan itu perlu, sering mengadakan promo-promo juga bagus. Misal kata kita ngurusin, kita ngopeni apa ya, tukang gitu juga termasuk sarana menuju kita dagangan kita laris. Ya seperti itulah cerita section yang kedua tentang toko Anggara Putra yang berada di pinggiran desa terpencil. Tapi belanja di tempat saya itu terasa nyaman, walaupun sedikit tapi diantar sampai rumah gitu. Juga tidak mengenal jam, kita bukannya kita buka sampai malam. Misal kata kita tutup jam 5, jam 6, jam 7 ada orang butuh lampu, kita bukakan. Itu termasuk pelayanan gitu. Ini saya cerita yang pengalaman saya, itu ceritanya. Tapi ya mohon maaf tempatnya masih semrawut, masih tidak karo-karoan, tapi insya Allah komplit. Mungkin sebentar lagi mau pindah, tapi nggak jauh dari sini, dan rencana di sini mau saya isi keramik yang tadi yang di belakang itu saya pindah ke sini. Kalau besi-besinya udah dipindah, deket 20 meter dari sini di gudang sana. Sama semennya udah pindah. Mungkin tokonya admin saya itu
Itu mungkin ntar saya tempatkan di sana, di toko yang baru. Mohon doa restunya para rekan-rekan semuanya. Ya, sekian video dari saya. Semoga bila mana ada kebenarannya itu karena Allah, bila ada kesalahan karena saya cuma manusia biasa yang gak luput dari kesalahan, mohon dimaafkan. Yang jelas kita bukan yang terbaik, tapi selalu berikan yang terbaik. Seperti itu spirit for giving the best, selalu berikan yang terbaik. Ya, demikianlah cerita singkat saya tentang toko bangunan saya. Kita lanjut di lain waktu. Dan saya minta dengan hormat dan saya ucapkan terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel saya ini. Sekian. Bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan, istilah wong Jawa awit purwa madya hingga wasana mestinipun kathah ukara basa ingkang sinlerar saking parakiting parama sastra saha saking cekaking anggen kula Hamarsudi Reh Tata Krami. Mugia sedaya paring pangapura dumateng kula ing wasana. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rahayu rahayu ingkang sami pinanggih.